Presiden Joko Widodo melontarkan istilah mini lockdown yang dianggap efektif untuk menekan angka penyebaran virus corona. Usai digaungkan oleh Presiden, istilah mini lockdown menjadi perbincangan sejumlah daerah yang bahkan mengklaim sudah menerapkannya. Apakah mini lockdown yang disampaikan Presiden mampu menjadi obat manjur menekan penyebaran virus corona di Indonesia? Atau kita hanya terjebak dengan lika-liku istilah tanpa kemudian ada formula yang jelas untuk menekan penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI, Profesor Askobat Gani, anggota Dewan Pakar Gugus Tugas COVID-19, dan Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Askobat. Selamat malam, Pak Saleh, dan selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, salam Indonesia. Salam Indonesia. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita terlebih dahulu kita dengarkan sama-sama bagaimana kemudian istilah mini lockdown ini kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Senin kemarin sebagai obat manjur untuk menekan penyebaran COVID-19. Kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu. Intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren. Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Oke, mini lockdown yang berulang akan lebih efektif. Saya langsung ke Prof. Askobat. Mini lockdown yang disampaikan Presiden ini, apakah memang gugus tugas COVID-19 juga menyarankan hal yang sama, Prof? Begini, ada dua hal ya. Pertama, kalau intervensi menghadapi wabah itu sudah standar, global ya. Cegah, prevent, 3M, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, detect. Ya, testing, ya, kemudian respon itu generik, ya bahkan step itu kan berlaku untuk semua jenis pandemi atau epidemi. Nah, detect, respon tadi kita perinci menjadi testing, kemudian tracking, ya, tracing maksud saya itu, dan respon, treatment. Jadi itu generik mode. Yang dimaksud Bapak Presiden saya kira skalanya itu bisa dilakukan pada skala nasional atau regional, provinsi, kabupaten, disebut-sebut sampai ke RT RW. Saya kira maksudnya begini ya, pelaksanaan dari semua tadi itu, prevent, detect, respon, kemudian ada testing, tracing, treatment, itu span of control-nya susah kalau kita skala nasional, itu pertama. Yang kedua, barangkali tidak semua wilayah memerlukan dari derajat daripada katakanlah lockdown tadi. Jadi barangkali berbeda-beda, jadi nanti tidak sama rata semua misalnya kabupaten itu sama kebijakannya. Padahal ada beberapa daerah yang sebetulnya relatif aman, itu maksudnya. Nah, yang maksud dengan skala mikro ini terserah kita, mau klaster kantor, mau klaster restoran, mau klaster RT RW, begitu ya. Tapi persoalannya kan bagaimana menggerakkan unit-unit yang disebutkan oleh Bapak Presiden tadi. Ya, kita punya 75.000 desa di Indonesia ini. Begitu, Mbak. Oke, artinya bedanya sama sebelum Presiden mengungkapkan mini lockdown ini apa, Prof? Kalau kemudian tadi yang dilakukan adalah tadi tracing, kemudian hal-hal yang sebetulnya tracing treatment, hal-hal yang sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya, begitu? Bukan, itu kan policy umum ya, policy global dalam menghadapi sebuah epidemi, standar itu. Hanya saja intensitas testingnya untuk COVID ini lebih besar ya, dan tracingnya karena penularan sangat cepat. Ya, untuk malaria barangkali kita tidak sesibuk sekarang untuk melakukan tracing. Itu generik, itu bersifat umum. Tapi yang dimaksud tadi besar wilayahnya, span of control-nya bisa nasional, kan bisa regional, bisa sampai klaster-klaster kecil seperti perkantoran, restoran, RT RW. Ya, tetapi yang dilakukan harus sama di tingkat RT RW juga, harus ada prevent, kan harus ada pakai masker, 3M, ya kan, jaga jarak. Ya kan, kemudian harus ada testing juga kalau ada orang yang kita suspek, dan treatment. Jadi itu tidak merubah langkah-langkah generik tadi yang standar, hanya skalanya berbeda. Artinya ada pihak-pihak atau ada yang ditugaskan bertanggung jawab dalam skala yang lebih kecil, begitu ya, Prof? Betul, jadi Mbak, jadi awal-awal COVID ini sudah mengatakan ya, strategi besar kita dalam melaksanakan tadi prevent, detect, respond, atau testing, tracing, treatment, ya itu kan generik. Ya, ada dua yang diperlukan. Pertama, kita menggerakkan mesin birokrasi, mobilizing bureaucratic machinery. Yang kedua, menggerakkan mesin sosial.
Nah, menggerakkan mesin birokrasi ini yang menjadi bukan pekerjaan enteng ya, dari pusat ke 34 gubernur, ke 514 bupati wali kota, kemudian ribuan camat, kemudian kecamatan, dan 75.000 desa di Indonesia ini. Jadi ini proses transfer kebijakan pusat ke daerah itu yang penting. Itu pertama, policy. Kedua adalah guideline ya. Guideline itu saya kira kan bisa dikembangkan atau oleh dinas kesehatan, tidak harus dari pusat. Kita tahu tuh ya langkah-langkah tadi. Jadi harus cepat bergerak mesin birokrasi. Oke. Nah, kadang-kadang kan ada inersia penggerakan mesin birokrasi ini. Kemudian mesin sosial jangan lupa. Ya, mesin sosial itu apakah itu di masjid, di gereja, ya, kelompok-kelompok pengajian ibu dan sebagainya, menggerakkan mesin sosial, menerapkan sama saja, prevent, detect, respond, testing, tracing, kemudian treatment, prinsipnya itu. Tapi ada yang Dan kemudian juga bertanggung jawab begitu ya, Prof ya. Nah, Iya, kalau jadi- kemudian Ya. Iya, kalau kemudian ada daerah-daerah yang kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka sudah memberlakukan kurang lebih sama halnya dengan mini lockdown ini, misalnya dengan PSBM ataupun yang lebih skalanya lebih besar PSBB. Nah, apa kemudian bedanya, Prof? Begini ya, PSBB itu satu langkah awal saja untuk prevent kan ya. Iya kan? Itu kan saya katakan tadi, harus lengkap itu, lengkap prevent, detect, respond. Ya, respon misalnya kan bukan hanya PSBB, kalau ada positif tidak bergejala kan harus isolasi. Bisakah masyarakat itu menggerakkan ya usaha-usaha mandiri isolasi? Misalnya kalau di rumah tidak bisa isolasi karena sempit, bisakah misalnya rumah sekolah-sekolah yang kosong dikonversi? Saya sering mengatakan itu. Lah duitnya dari mana? Kan ada dana desa. Hal semacam itu. Jadi tidak hanya PSBB-nya, itu hanya satu langkah dari keseluruhan pendekatan mengatasi pandemi secara holistik. Jadi mudah-mudahan ya prinsip ini diketahui oleh kita semua bahwa langkah itu tidak boleh parsial. Testing aja kalau nggak ada tracing buat apa? Dan ada treatment. Itu satu package. Jadi kalau ada daerah mengklaim sudah melakukan PSBB-nya iya, tetapi sudahkah lengkap yang tadi itu? Untuk testing misalnya kan, apakah sudah RT RW bekerja sama dengan puskesmas, dengan rumah sakit setempat? Ya kan, misalnya juga untuk tracing itu penting sekali karena hanya di tingkat bawah ya kita mengetahui kasus suspek ini by name by address. Dia bisa melacak itu. Bahkan tracking yang positif juga bisa itu diserahkan kepada unit-unit bawah. Nah, kita sebetulnya bukan baru melaksanakan ini ya. Kita punya dulu gerakan namanya Posyandu kan begitu ya. Gerakan KB Mandiri tingkat desa ya. Mesin birokrasi macam itu yang saya bayangkan harus segera kita lakukan dengan kecepatan tinggi. Jadi tidak doing business as usual. Oke, saya akan minta tanggapan dari Pak Saleh. Pak Saleh, dengan penjabaran yang disampaikan oleh Prof. Askobat tadi, bagaimana komentar DPR terkait dengan strategi mini lockdown yang disampaikan Presiden pada Senin kemarin ini? Pertama ya, kita harus mengapresiasi semua upaya kerja keras dan keinginan pemerintah, dalam hal ini tentu Presiden ya, untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus COVID di Indonesia. Tetapi saya agak surprise, kenapa? Karena keluar istilah lockdown. Ini kan kemarin pada waktu bulan Februari, saya ingat betul itu, bulan Februari itu kayaknya ini istilah lockdown ini agak dihindari oleh pemerintah kita. Saya waktu itu tidak tahu kenapa kok dihindari. Kok sekarang malah yang keluar istilah lockdown. Dan lockdown itu bukan sembarang lockdown, tapi mini lockdown. Nah, saya tidak tahu apakah istilah mini lockdown ini dikenal di negara-negara lain atau mungkin kita yang pertama kali itu menemukan mini lockdown. Tapi dari penjelasan Prof. Askobat tadi saya melihat bahwa definisi dari mini lockdown ini belum ada. Maka masih ada tafsir ini. Jadi tafsirnya itu beda-beda. Maka tafsirnya itu nanti akan dikerjakan tingkat desa. Tadi Prof mengatakan 75.000 desa. Itu saya menganggap bahwa mini lockdown itu berarti mau mengerjakan di desa atau RT RW. Setahu saya Presiden kemarin itu sebelum mini lockdown kan mengatakan ini PSBB tingkat lokal, ya, skala kecil. Kemarin itu malah justru targetnya itu RT RW. Nah ini kan juga berbeda nih RT RW seperti itu seperti apa. Nah saya ingin betulnya ya, kita ini jangan coba-coba ya untuk merumuskan satu program yang belum teruji. Katakanlah ini sekarang ada mini lockdown. Ini kan pertanyaannya siapa yang merumuskan mini lockdown ini? Apakah misalnya tim presiden yang ada di lingkaran sana, di lingkaran istana yang mengawal presiden dan seluruh programnya itu sudah mengkaji ini secara mendalam sehingga muncul rekomendasi untuk mengatakan kita harus menerapkan mini lockdown. Nah itu dulu.
kalau misalnya ini tidak ada yang merumuskan, tiba-tiba muncul istilah ini, kita seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Eva, jangan-jangan kita berkutat dengan istilah-istilah. Dari satu istilah pindah ke istilah lain, kemudian dari istilah yang satu pindah ke istilah baru. Ini menyebabkan kita ya yang ada pada kita itu hanyalah penggunaan istilah-istilah baru, sementara COVID-19-nya itu masih tetap merajalela. Dan buktinya sampai hari ini malah semakin naik dan semakin tinggi. Nah ini yang pertama dulu. Tolong ya, ini perumusan, definisinya itu harus jelas. Kalau kita membuat sebuah aturan, sebuah kebijakan, ya tentu kebijakan itu harus dirumuskan dulu secara baik. Kalau tidak ada rumusannya, tidak ada pendefinisiannya, orang akan sulit untuk mengimplementasikan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika ini memang nanti akan diambil sebagai satu kebijakan yang akan dikerjakan oleh pemerintah, saya melihat malah justru ada persoalan sedikit kesulitan di situ karena akan menggerakkan semua orang pada skala mikro yang sangat kecil gitu. Yang katakanlah tadi RT RW seperti itu. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menggerakkan itu? Saya pernah ingat itu ketika Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan gerakan PKK sebagai salah satu benteng kita untuk melakukan promosi kesehatan dalam rangka menghadang COVID-19 ini. Nah, faktanya sekarang saya melihat belum ada gerakan yang signifikan dan perubahan signifikan dari apa yang dilakukan itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita katakanlah nanti menerapkan ini, berarti kita harus menggerakkan mesin birokrasi tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Escobar. Apakah itu mudah? Apakah semudah itu? Bukankah selama ini mesin birokrasi itu sudah dicoba dipakai? Kan bukankah selama ini gubernur, bupati, dan juga camat-camat dan juga kepala desa itu sudah di-warning dari awal untuk segera bertindak dan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan protokol kesehatan. Hasilnya, ini kan masih seperti ini. Nah, karena itu ini saya ingin pertanggungjawaban akademiknya dulu yang kita kaji, apakah ini betul. Lalu kemudian yang kedua, saya khawatir kalau kita terlalu banyak mengganti kebijakan antara satu dengan yang lain, malah justru nanti kita malah nggak fokus untuk mengejar target yang diinginkan. Karena bagaimanapun juga sekarang negara-negara di dunia sedang menyorot kita ini, Indonesia. Kita ini sekarang dianggap pertumbuhan katakanlah yang terpapar COVID-nya lumayan tinggi. Nah karena itu ini adalah tantangan kita secara bersama. Saya setuju tadi, tentunya fokus yang segera dan tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah adalah testing dan tracing. Kemudian kalau sudah jelas testing tracingnya, treatmentnya juga jelas. Tapi kalau testing tracingnya nggak jelas, kemudian treatmentnya juga tentu tidak akan bisa dilaksanakan, saya khawatir maka penanganan COVID-19 di Indonesia akan terkendala. Belum lagi tentu kita harus mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan di dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Termasuk diantaranya adalah fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit, termasuk APD. Saya mau menjelaskan di sini, ada rumah sakit 3 minggu di dapil saya tutup. Kenapa? Karena dokter-dokter dan juga perawatnya tidak mau masuk kerja karena mereka tidak punya APD. Baru minggu ini, setelah saya mendapat berita itu, mereka buka kembali, itu pun karena kita membantu mereka APD, masker, dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk melindungi mereka. Ini kan sangat riskan sekali. Kita mau bicara soal makro, mikro, dan seterusnya. Sementara ada rumah sakit umum daerah yang penduduknya lebih dari 800.000 orang tutup rumah sakitnya. Sehingga mereka harus pindah ke kabupaten lain, ke provinsi untuk membawa pasien yang sakit. Ada 2 orang yang meninggal di tengah jalan. Ini kan sangat berbahaya sekali misalnya kalau ada hal-hal seperti ini. Jadi karena itu saya ingin sekali Satgas kita ini fokus dulu dengan hal-hal yang saya kira sudah kelihatan jelas yang sudah dilakukan selama ini. Kalaupun nanti ada perubahan yang soal lockdown mikro dan seterusnya itu saya kira ya kita kaji lagi lah bagaimana modelnya dan bentuknya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kalaupun misalnya ada lockdown ini. Nah pertanyaan saya ini, kayaknya rasa-rasanya belum ada ini aturan dan payung hukumnya soal lockdown ini. Ya kan, yang ada itu adalah PSBB. Itu ada di dalam undang-undang, jelas ya. Nah, PSBB ini ada lockdown. Lockdown ini ya lockdown sebagaimana yang menurut saya dimaknai oleh negara-negara lain. Kalau itu tutup, ya yang ditutup itu satu wilayah tertentu. Ya kalau misalnya itu yang dimaksud ya karantina wilayah, ya sudah, berarti kita pakai lockdown. Kalau misalnya PSBB itu saya kira kebijakannya masih tanggung, pembatasan sosial berskala besar, tapi dibatasi saja, tetapi orang tidak bisa bergerak kemana-mana.
Kalau lockdown itu kan artinya orang nggak boleh bergerak kemana-mana di studio, katakanlah 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Itu ada ukuran-ukurannya. Jadi saya kira ini kita harus menetapkan. Baik. Selama misalnya ada payung hukumnya itu tidak ada masalah karena PSBB juga ada payung hukumnya, karantina wilayah juga ada payung hukumnya di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Baik. Jadi kita tinggal lihat saja. Tapi kalau lockdown mini nggak ada ini. Harus ditafsirkan ulang lagi. Baik, masih banyak pertanyaan artinya begitu ya Pak Saleh. Masih banyak pertanyaan begitu ya dengan strategi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Sebelum saya ke Pak Pandu, sebenarnya kalau dari kacamata epidemiolog ini, mini lockdown itu bentuknya seperti apa idealnya? Kita harus break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, sebelum saya lanjutkan ke Pak Pandu, saya ingin merecall kembali tadi Pak Saleh sempat menyebutkan ya, Pak Presiden Jokowi ini sempat agak alergi begitu ya untuk menggunakan istilah lockdown pada saat mengatasi pandemi COVID-19. Kita punya videonya, kita akan putarkan bersama untuk mengingat kembali seperti apa perspektif Presiden Jokowi soal istilah lockdown ini. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Oke, itu bulan Maret ya, tapi kemudian setelah jumlah masyarakat yang positif COVID-19 ini terus bertambah, akhirnya Presiden memilih untuk melakukan lockdown tapi versi mini begitu ya. Sebelum Prof. Askobat mengomentari, saya ke Pak Pandu dulu. Jadi sebetulnya istilah mini lockdown ini penjabarannya seperti apa sih, Pak Pandu? Ya, jadi ini penggunaan istilah yang salah. Jadi kita sudah mendiskusikan nih, saya dengan beberapa teman, dengan beberapa sosiolog, itu pernah mendiskusikan dan memperbetasikan konsep pembatasan sosial berbasis komunitas. Jadi bukan micro lockdown. Memang ada tulisan seorang teman, seorang sosiolog yang orang Indonesia yang lagi ngajar di NTU, Mas Zulkifar Amir, itu menulis tentang micro lockdown. Hampir sama konsepnya. Tapi beliau sudah membuktikan secara akademis dengan pemodelan, itu micro lockdown menurut istilahnya itu ternyata cukup efektif dalam mempertahankan untuk menekan penularan secara matematis. Ya kan, epidemiologis matematis pemodelan nih. Kita membahasnya dari segi sosiologi bahwa dalam pandemi ini yang kita lupakan adalah peran masyarakat. Padahal di dalam kitab suci untuk penanganan outbreak itu ada tulisan yang besar sekali mengatakan bahwa the community is the front line for every outbreak solution. Oke. Jadi komunitas itu harus diajak karena kan yang diminta untuk tinggal di rumah masyarakat, untuk yang supaya masyarakat untuk pakai masker kan juga sebenarnya inisiatif masyarakat. Kita butuh kepatuhan masyarakat, tapi sayangnya tidak diajak. Jadi artinya micro lockdown, definisi micro lockdown itu sebetulnya bukan dari pemerintah begitu ya? Itu lebih ke partisipasi masyarakat. Betul sekali. Jadi itu adalah bentuk peran mesra masyarakat dalam menekan penularan dan dampaknya gitu kan. Jadi waktu itu kita memikirkan kalau nanti PSBB dilonggarkan, itu kan aktivitas apa yang bisa seefektif kalau kita melakukan PSBB yang di mana terjadi penularan yang cukup drastis. Nah itu adalah kita harus memperkuat peran masyarakat. Jadi peran masyarakat itu makanya kita sebut sebagai pembatasan sosial berbasis masyarakat. Apakah masyarakatnya tempat tinggal seperti RW, apakah masyarakatnya tempat kerja seperti perkantoran,
apakah masyarakatnya itu adalah unit usaha lainnya, atau pertokoan, atau pasar, atau pabrik. Nah, jadi sifatnya berbasis komunitas yang unitnya bisa bisa terjangkau atau terkendali oleh masyarakat itu sendiri. Ini yang menurut saya itu yang akan sustain, karena waktu itu kita sudah mempredik bahwa pandemi ini mungkin sampai 5 tahun, dalam pengertian bahwa kita menekan penularan, ya, kemudian nanti terus berusaha supaya tidak terjadi gelombang kedua, gelombang ketiga, itu harus sustain. Sustainnya gimana? Ya orang menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, tidak mungkin semuanya dikontrol oleh pemerintah. Jadi akan lebih sustain kalau masyarakat ikut mengontrol mereka sendiri. Dan kalau ada masalah di masyarakat, solidaritas sosial dibangun, semangat gotong royong dibangun. Nah ini yang tidak pernah diungkapkan, dan kita sudah punya konsepnya sebenarnya yang waktu itu kita sampaikan ke kantor staf presiden. Itu sekitar bulan April atau Mei gitu ya, untuk mempersiapkan rencana pelonggaran PSBB apa yang harus dilakukan. Nah itu kelihatannya terlambat diterima, dan menggunakan konsep yang kita sebut sebagai micro lockdown itu sebenarnya lebih mengarah konsep peningkatan peran masyarakat untuk mengatasi pandemi yang kita sebut sebagai pembatasan sosial berbasis komunitas. Oke, Prof. Askobat silakan menanggapi. Apakah kemudian strategi yang disampaikan Presiden Jokowi ini, mini lockdown itu dasarnya ini berdasarkan apa begitu, Prof? Jangan sampai kemudian yang seperti tadi Pak Saleh katakan, ini coba-coba lagi begitu. Sebetulnya kan, kalau saya menginterpretasinya itu adalah skala ya. Skala tadi kan Pak Pandu mengatakan bisa skalanya RT RW, ya kan, kantor dan sebagainya, itu yang disebut sebagai mini. Ya, dan itu kita biasa selektif, kantor yang misalnya aman ya tidak perlu ditutup. Saya kan seperti itu ya. Ya tidak berdampak luas. Tapi kembali saya dukung tadi Pak Pandu ya. Ini kan sebetulnya ya upaya kita mengendalikan wabah ini di mana masyarakat terlibat ya, dan bertanggung jawab. Tapi langkah-langkahnya tetap sama itu. Tadi kan 3M. Saya malah sekarang Pak Pandu menyarankan 4M itu. Memakai masker, ya kan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tambah satu lagi, menegur. 4, yang lemah sekali ya. Kita pakai masker kanan kiri, nggak sungkan negur itu. Jadi dari 3M saya sarankan itu 4M Pak Pandu ya. Nah kemudian lebih besar lagi tadi social distancing. Nah, sekarang ini kan apakah itu tingkat kecamatan, kabupaten, mungkin menurut Presiden tadi itu span of control, lebih mudah masyarakat mengendalikan wilayah yang ada dalam kendalinya, termasuk dalam tracing. Tracing itu setengah mati itu. Ya, RT RW yang tahu orang-orang yang positif tetapi tidak bergejala ini by name by address, kan begitu. Jadi itu maksudnya. Oke. Jadi nanti penjabarannya akan seperti apa, Prof? Jujur saya masih belum bisa membayangkan begitu ya. Kalau kemudian artinya wewenang untuk melakukan lockdown artinya kan tidak bisa masyarakat yang berada di sana itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu. Siapa yang kemudian punya wewenang untuk melakukan lockdown misalnya? Begini ya, lockdown ini membawa konsekuensi ya. Kalau kita pelajari di negara lain, katakanlah Cina itu melakukan lockdown. Orang nggak bisa bergerak, nggak bisa cari makan, nggak bisa belanja. Ya pemerintah harus turun tangan memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako misalnya kan ya. Jadi membawa konsekuensi ekonomi yang luar biasa itu. Kalau istilah lockdown ini dipergunakan. Lockdown itu kan dikunci, dikurung lah. Betul. Bahasa kita ini kan ya. Iya. Jadi ya mungkin ini yang perlu diperlunak sedikit ini Pak Soleh ya. Istilah lockdown itu ya. Jadi ini istilahnya salah begitu Prof? Menurut Prof Askobat. Sebetulnya penjabarannya bukan mini lockdown atau bagaimana? Ya pembatasan sosial oleh masyarakat. Tadi Pak Pandu mengatakan kan ya, dalam unit-unit kecil. Ya, unit kecilnya itu RT, RW, atau desa lah, tempat lain ya. Nah, itu maksudnya, berbasis masyarakat dalam skala ya, sistem sosial, sistem administrasi negara kita ini. Oke, artinya penjabaran yang sebetulnya diterjemahkan oleh gugus tugas COVID itu seperti micro lockdown yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi begitu ya, Prof? Ya, saya kira begitu. Oke, Pak Saleh ingin menanggapi? Jadi kalau menurut saya begini, ini kan Profesor Askobat saja yang ada di dalam ini sebetulnya kan yang katakanlah ngerti betul apa perkembangan yang terjadi di dalam. Itu belum bisa katakan secara utuh menjelaskan definisi dan pembatasannya kepada kita apa yang dimaksud dengan mini lockdown ini.
Saya khawatir nanti kita akan cari lagi nih pemaknaan mini lockdown itu sampai 3 bulan, 4 bulan nggak ketemu. Nah, karena itu ini jadi satu problem ketatabahasaan lagi kita. Kemarin saya ingat betul itu Pak Pandu ya, ketika kita bicara soal new normal, ingat nggak? Jadi ketika kita bicara new normal, orang menganggapnya itu kehidupan kembali normal, gitu loh pemaknaan. Karena sebagian bisa memaknai seperti itu. Ternyata yang dimaksud oleh pemerintah belakangan diterjemahkannya itulah adaptasi dengan kebiasaan baru. Ya kan? Nah ternyata beda gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru ternyata tidak sesuai juga dengan semua protokol, banyak yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang menyebabkan ini tidak bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, karena itulah saya menganggapnya beginilah. Katakan kalau ada istilah lockdown di dalamnya, lockdown itu saya sepakat pengertiannya dikunci orang begitu. Kalaupun dia skalanya kecil, ya orang di skala kecil itu dikunci. Yeah. Nah, apakah betul nanti misalnya mini lockdown diterapkan, orang-orang dikunci pada skala kecil itu? Ya kan, katakanlah RT RW-nya dikunci karena dia merah, gitu, zona merah, lalu semua orang yang dalam, katakanlah P itu hanya dikunci. Apakah seperti itu? Nah, itu berapa jumlahnya? Pemetaannya seperti apa? Gitu kan, apakah tracing tadi, testing tadi, itu sudah cukup untuk katakanlah mengerti di mana yang harus di lockdown. Begitu loh. Nah, kalau yang di luar negeri kan nggak begitu. Dia mengasumsikan semua daerah itu kena. Katakanlah misalnya satu provinsi lockdown seperti Wuhan. Semuanya nggak ada orang boleh keluar dan masuk. Selesai. Nanti mereka sampai 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan setengah kalau yang di Wuhan itu kasusnya, itu mereka bebas lagi. Malah justru sudah hilang tuh virusnya di sana. Katakan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dari sisi penganggaran nih, Prof. Askobat ya, saya melihat sekarang kan kalau kita lihat, anggaran kita untuk menangani COVID-19 itu kan sudah besar luar biasa, 695 triliun yang anggaran kita. Andai kata kemarin kita dari awal sudah lockdown, saya yakin anggarannya nggak sampai sebesar 695 triliun itu. Karena kita hanya butuh bantuan sosial yang untuk diberikan kepada masyarakat kita yang kurang mampu, yaitu ya sekitar ya 203 triliun, sekarang sudah besar sekali itu. Nah sekarang kan 6 bulan, ini semakin lama, ya kan semakin tidak bebas dari sini, akan semakin banyak anggaran pemerintah yang akan dihabiskan untuk ini. Berarti kan tidak lebih hemat ternyata kebijakan yang kita ambil ini, karena kan kemarin konsekuensinya kan dianggap nanti akan mengganggu ekonomi dan seterusnya. Ternyata kan tidak lebih hemat, justru menurut saya malah lebih mahal. Nah hari ini kita akan dihadapkan juga dengan persoalan katakanlah nanti kita akan bicara dengan soal vaksin misalnya. Soal bagaimana memberikan vaksin ini itu kan butuh biaya lagi. Nah sementara pada sisi yang lain kita masih bicara soal lockdown ini. Itu loh, jadi menurut saya ini harus betul-betul dikaji lagi. Ini kan saya menganggap bahwa Presiden memiliki ahli-ahli yang ada di lingkarannya beliau untuk mengkaji secara utuh lagi ini persoalan ini seperti apa sehingga kita mudah mensosialisasikan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengatakan istilah mini lockdown ini salah atau benar. Karena saya bukan ahli epidemiolognya. Tapi saya hanya mengkaji dari sisi praktisnya saja dan pengalaman kita menghadapi COVID-19 ini. Kebetulan saya sudah menulis buku juga ini, Prof. Askobat ya. Yaitu menghadang corona ya. Saya nulis buku dan saya sudah serahkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi terkait dengan kritik-kritik saya terhadap penanganan COVID-19 selama ini. Jadi sudah ada saya sampaikan secara tertulis pada mereka. Jadi menurut saya ini juga harus dijadikan referensi sama kita. Pengalaman-pengalaman mengelola COVID-19 selama 6 bulan terakhir itu sudah menjadi guru yang cukup bagi kita sehingga dengan demikian kita mampu betul-betul bangkit melawan COVID-19. Jadi jangan lagi kita masih belajar lagi. Ya kan kita sudah bisa belajar dari diri kita sendiri, dari negara kita sendiri, bahkan kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah ternyata dan terbukti berhasil katakanlah memutus mata rantai penyebaran virus ini di negaranya. Oke, Prof. Askobat, apakah kemudian dengan masukan-masukan yang ada ini kemungkinan program atau istilah mini lockdown ini akan kemudian didiskusikan kembali dan setelah kemudian sudah disampaikan pada Senin kemarin oleh Presiden Joko Widodo, apakah ini sudah sejauh mana begitu ya program mini atau strategi mini lockdown ini berjalan? Prof. Askobat tolong dijawab, tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya,
Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Prof. Askobat, tolong menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Sejauh mana kemudian setelah disampaikan oleh Presiden Jokowi Senin kemarin, program mini lockdown ini sudah berjalan? Begini ya, istilah lockdown itu kan memerlukan sebuah syarat. Kapan kita lockdown, kapan tidak. Ya itu tergantung dari berapa banyak orang positif di satu wilayah tertentu, pakai RT RW. Dan itu kan testing jawabannya. Ya. Sehingga dalam operasional tidak mudah sebetulnya itu. Ya. Jadi saya lebih senang sebetulnya menerapkan PSBB itu pada skala kecil. Ya. Dan prevent tadi. Prevent itu kan mengendalikan masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, menegur, kan begitu. Ya, itu aja kita harapkan ya. Jadi laksanakan prinsip-prinsip itu pada skala masyarakat, skala kecil. Tapi untuk menentukan lockdown atau tidak itu kan otoritas pemerintah. Pertanyaannya dasarnya apa? Apakah kita punya angka-angka threshold tertentu nih Dr. Pandu? Oh ini lockdown, ini tidak, kan sangat susah itu pada tingkat RT RW. Jadi itu mestinya paling tidak tingkat kabupaten menentukan RT RW mana begitu misalnya kan. Dan itu saya kira perlu ditetapkan semacam pedoman-pedoman yang bisa dipegang oleh katakanlah Satgas Covid tingkat kabupaten atau dinas kesehatan. Oke, artinya saat ini proses merumuskan pedoman itu sedang berlangsung begitu ya Prof ya? Ya ini kan baru beberapa hari lalu ya statement ini, dan melihat jenjang administrasi kita dari pusat ke daerah begitu panjang, ini tantangan lain lagi ini, menggerakkan mesin birokrasi itu tidak mudah itu Pak Soleh. Oke, baiklah. Sambil kemudian saat ini sedang berlangsung mengatur pedoman begitu ya, kalau kemudian menggunakan istilah Presiden Jokowi program mini lockdown ini, terakhir mungkin saya minta masukan dari Pak Saleh dan juga Pak Pandu, kira-kira kalau saat ini pemerintah sedang merumuskan pedoman, apa saja masukan yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Sebenarnya pemerintah tidak membuat pedoman apapun. Jadi belum ada itu konsep micro lockdown itu belum ada. Jadi maksudnya adalah kalau saya bisa interpretasikan bahwa pembatasan sosial yang berbasis komunitas dalam skala-skala tadi itu adalah kunci jangka panjang yang sustain untuk menekan penularan, terutama adalah untuk perilaku 3M tadi. Sedangkan komponen untuk kontak tracing dan sebagainya itu tanggung jawab pemerintah. Itu harus diperkuat dengan memperkuat sistem layanan primer. Jadi seperti di DKI, kita memperkuat sistem kontak tracing yang dilakukan oleh puskesmas, dan kita juga mengidentifikasi sampai ini dilakukan di Thailand. Saya pada bulan Januari itu sudah melihat bagaimana implementasi primary healthcare dalam menekan pandemi berbasis komunitas. Karena mereka juga punya kader, dan juga dilakukan di Vietnam. Itu mereka berhasil karena menurut saya untuk dalam jangka panjang, walaupun nanti ada vaksin, 3M itu masih terus berlangsung. Karena kan untuk memvaksinasi begitu banyak jumlah penduduk butuh waktu. Begitu ada vaksin langsung melepas masker? Tidak. Orang masih harus menggunakan masker sampai nanti betul-betul pandemi itu, vaksin itu memberikan dampak imunitas yang bisa menekan penularan. Jadi kontak tracing yang tadi surveillance sebenarnya, surveillance, testing, pelacakan kasus dan isolasi itu tetap harus dilakukan bersamaan dengan perilaku penduduk yang mengurangi risiko, yaitu 3M tadi dan perilaku-perilaku lainnya. Perilaku itu tidak akan sustain kalau tidak didukung oleh masyarakat. Disinilah peran masyarakat dibangkitkan, digerakkan melalui kegiatan yang kita sebut sebagai pembatasan sosial berbasis komunitas. Jadi itu udah jalan kok. Selama PSBB di beberapa wilayah itu yang tidak pernah mengajukan PSBB yang resmi ke Menteri Kesehatan itu melakukan pembatasan sosial berbasis komunitas. Di Bali juga melakukan hal yang sama, pembatasan sosial berbasis Banjar. Jadi sudah ada banyak pengalaman yang sudah dilakukan banyak komunitas di Indonesia yang sudah memberikan dampak yang membuktikan bahwa mereka sustain dan itu mengurangi banyak sekali problem-problem sosial maupun problem-problem ekonomi di wilayahnya. Jadi menurut saya pembatasan sosial berbasis komunitas itu mungkin istilah yang paling tepat dibandingkan menggunakan istilah micro lockdown.
Oke, artinya sudah ada sejumlah daerah yang kemudian dianggap sukses dan bisa menjadi contoh begitu ya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Itu saja kemudian yang diperkuat begitu ya Pak Pandu. Pak Saleh silakan. Saya melihat bahwa apa yang akan dilakukan, andai kata misalnya mini lockdown mau dibuat lagi sebagai sebuah kebijakan, itu akan membutuhkan energi dan effort yang lebih besar. Saya mau melihat bahwa sebetulnya kalau dari sisi regulasi, dari sisi aturan, ini penanganan COVID-19 di Indonesia ini tentunya sudah cukup, nggak ada yang kurang. Mulai dari aturan undang-undang, ya. Undang-undang itu ada undang-undang karantina kesehatan, ada undang-undang kesehatan, bahkan turunannya ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada Kepres, ada Pergub, bahkan segala macam itu saya lihat di dalam situs resminya COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih dari 69 aturan yang sudah ada. Berarti kan aturan sudah cukup sebetulnya. Jadi jika ada lagi misalnya katakanlah penggunaan istilah mini lockdown, terus nanti ada aturan baru lagi, ini akan membuat makin banyaknya aturan yang dilaksanakan, sementara aturan-aturan yang sudah ada itu belum terlaksana dengan benar. Saya menyarankan kepada pemerintah, andai kata memang diminta saran, ya saya menyarankan sebetulnya yang paling utama dilaksanakan itu adalah melaksanakan semua protokol kesehatan dengan seluruh aturan yang digariskan. Jadi kan protokol kesehatan sudah ada tadi. Katakanlah memakai masker dan jelas itu menjaga jarak, ya kan, menghindari keramaian, kan begitu. Itu kan sebetulnya sudah merupakan protokol kesehatan yang standar lah. Masalahnya apakah ini semua masyarakat itu sudah mampu dan mau untuk melaksanakan itu? Ini kan tinggal bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat secara lebih tegas. Sehingga dengan demikian aturan ini bisa diikuti. Tapi jangan berlebihan juga. Saya lihat kan kemarin ada orang yang saya lihat videonya, orang di dalam mobil, kemudian maskernya tidak menutupi dari sendiri dalam mobil. Hidung. Tahu dipanggil, kemudian diperiksa dan sebagainya, itu menurut saya berlebihan. Jadi ya tetap saja ketegasan itu bukan berarti melebihi batas-batas yang tertentu ya. Tetap aja kita harus tegas ya. Kalau orang yang tidak memakai masker di tempat terbuka dan di tempat keramaian, ya tentu itu boleh dikasih sanksi. Dan seterusnya. Nah masalahnya sekarang saya tanya, sanksi yang ada sekarang ini apakah sudah efektif untuk membuat orang jerah? Apakah sanksi yang ada sekarang ini sudah sangat mampu untuk membuat orang disiplin menerapkan protokol kesehatan? Ini kan nggak boleh protokol kesehatan itu hanya diikuti oleh Pak Pandu, Pak Prof. Askobar itu dan juga beberapa orang tertentu. Nggak boleh. Kalau mau itu semua orang harus. Virus ini tidak memandang apakah itu profesor, apakah itu presiden, menteri, dan sebagainya, enggak. Bahkan di luar negeri banyak kepala negara yang kena. Karena itu semua orang, mau orang susah, mau orang kaya, mau orang yang terpandang dan seterusnya, harus pakai protokol kesehatan. Arahnya ke situ. Artinya lebih tepat kalau kita mengarah ke situ daripada membuat wacana-wacana baru yang kira belum tentu implementatif dan susah dikoordinasikan secara nasional. Dan akhirnya kemudian menimbulkan kebingungan baru begitu ya. Artinya PR yang paling penting adalah bagaimana kemudian mendisiplinkan masyarakat dan membuat masyarakat paham bahwa COVID-19 ini tidak hanya musuhnya pemerintah, tapi musuh kita semua begitu ya. Baiklah, Pak Saleh, Profesor Askobat dan juga Pak Pandu, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kalau kita bahas ini pastinya waktunya akan kita butuh waktu banyak begitu ya untuk membahas masalah bagaimana menghambat penyebaran virus corona. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Debat perdana calon Presiden Amerika Serikat 2020 antara petahana Donald Trump dan sang penantang Joe Biden berlangsung panas. CNN Indonesia Newscast segera kembali.